Pati Pesek. Big Bang Show bersama Andi F. Noya. Music on Campus bareng Tulus. Super Stand Up seru oleh 8 finalis Suci 6. Dan bertemu dengan para aktor dan aktris Get Up Stand Up. Menangkan door prize 1 unit sepeda motor. Datang aja ke Geraha 10 November ITS Surabaya, 14 dan 15 April. Untuk pendaftaran dan info, klik Selamat siang saudara, kembali berjumpa di Bingkai Inspirasi. Selama 30 menit ke depan bersama saya Jane Girsang akan mengajak Anda untuk bicara soal kuliah di luar negeri. Saudara, mungkin seperti saya, Anda pun banyak yang memiliki pertanyaan tentang kenapa sih harus kuliah sampai ke luar negeri. Bahkan beberapa pihak menganggap ini degradasi sikap nasionalisme dan terjebak westernisasi. Nah, di saat yang bersamaan banyak tawaran menarik beasiswa bagi Anda yang menuntut ilmu sampai ke Eropa. Mari kita bergabung bersama narasumber kami siang hari ini selengkapnya di Bingkai Inspirasi. Ya, ada sudah hadir narasumber spesial kita pada siang hari ini, Bapak Bimo Sasongko, yaitu selaku Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Beasiswa Habibie dan sekaligus pendiri Euro Management Indonesia, dan juga ada Bapak Dimas Oki Nugraha, selaku Doktor Antropologi Politik British Chevening Award, alumni penerima beasiswa. Selamat siang, Pak Dimas dan juga Pak Bimo. Apa kabarnya siang hari ini? Bagus. Luar biasa baik. Baik, langsung aja kita membahas mengenai kenapa sih harus kuliah ke luar negeri. Nah, kita mulai dari Pak Bimo dulu ya. Pak Bimo, kan banyak pertanyaan, kenapa sih kita harus kuliah di luar padahal kan banyak nih pendidikan yang bagus di Indonesia. Nah, Anda sendiri juga penerima beasiswa nih. Boleh diceritakan? Ya, jadi ini ceritanya panjang nih. Jadi bangsa Indonesia ini sebetulnya dalam track record yang benar nih. Jadi pada waktu Presiden Soekarno di sekitar tahun 1950-an dia menggaungkan program pengiriman anak-anak bangsa tamat SMA untuk sekolah ke negara-negara Eropa pada saat itu. Nah, itu terkirim 500 orang. Mereka menuntut ilmu di bidang teknologi penerbangan dan teknologi perkapalan karena Bung Karno punya visi yang besar bahwa bangsa ini akan maju kalau menguasai 2 bidang itu. Selanjutnya dilanjutkan lagi oleh programnya Pak Habibie pada saat itu tahun 1980 sampai 1996. Setahun sebelum Krismon berhenti di situ. Nah, Pak Habibie pada waktu Menristek Republik Indonesia bisa mengirimkan anak-anak bangsa tamatan SMA untuk studi ke 9 negara maju dunia, termasuk Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Amerika, Kanada, Jepang, dan Australia. Nah, sayangnya di tahun 1997 program ini berhenti. Padahal negara-negara lain terus melanjutkan dari Vietnam, Kamboja, Malaysia. Apalagi kalau udah kita berbicara dengan seperti Vietnam dan Korea Selatan, Cina dan Korea Selatan ini luar biasa jumlahnya. Nah, ini kita tertinggal jauh nih. Nah, untuk itulah saya berusaha menggaungkan kembali agar anak-anak bangsa Indonesia tamatan SMA ini untuk bisa sekolah lagi ke luar negeri. Apalagi di zaman yang globalisasi, sosial media di mana-mana, bangsa Indonesia tidak boleh terpuruk. Nah, berdasarkan fakta sejarah, peradaban dunia itu biasanya terjadi apabila negara itu bisa mencuri, mengambil ilmunya dari negara-negara maju dunia. Contoh seperti misalnya pada saat Renaissance di Eropa, mereka bisa maju karena mereka mengirimkan anak-anak muda mereka untuk menuntut ilmu pada saat itu, pada saat Eropa dalam dunia Dark Ages, kegelapan, itu ada namanya peradaban Islam yang luar biasa maju. Dari segi teknologi, dari segi budaya, dari segi ekonomi. Nah, mereka mengirimkan itu ke pusat-pusat budaya mereka seperti di Baghdad, Cordova, Sevilla, Toledo, dan lain sebagainya. Nah, itu berlaku juga pada zaman restorasi Meiji, Jepang. Juga proses pengiriman mahasiswanya luar biasa banyak ke Amerika dan Eropa. Nah, juga sekarang Cina dan Korea melakukan itu juga. Nah, bangsa Indonesia kok berhenti nih sejak tahun 97, tidak ada lagi program pengiriman mahasiswa Indonesia ke luar negeri secara sistematis dan masif gitu loh. Ini yang sedikit membuat kita agak sedih nih. Padahal bangsa Indonesia ini katanya dalam tahun 2030 berdasarkan laporan-laporan dari
institusi asing seperti McKinsey, World Bank dan lain sebagainya akan menjadi 6 besar dunia, ya kan, setelah Cina, Amerika, India, Brazil, Rusia. Ya kan, tapi saya yakin kalau bangsa Indonesia tidak dipersiapkan dari segi SDM yang unggul, berwawasan internasional dan pernah kuliah di luar negeri, bangsa kita tidak akan mencapai prediksi itu. Nah, ini yang ingin saya gaungkan terus di berbagai media agar bangsa Indonesia siapapun juga untuk bergeraklah menuntut ilmu ke luar negeri. Jadi dikarenakan hal itu maka muncullah program beasiswa Habibie ini ya. Iya, Jadi kebutuhan untuk mencuri ilmu dari Iya, tempat betul, luar betul. itu ya. Iya, betul. Oke, kita kembali ke kalau ke Pak Bimo itu ke Pak Dimas tepat ya. Kalau Pak Dimas ini kan S1 di Indonesia, S2 di Scotland, dan S3 di Australia. Nah, ini kan banyak sekali mahasiswa juga mengejar program beasiswa seperti ini, S1, S3, S2, S3 terutama karena kan gratis. Tanggapan Bapak sendiri? Ya, kalau sebenarnya begini, jadi tentunya bagi seorang mahasiswa itu bercita-cita untuk bisa mendapatkan beasiswa dan mendapatkan kesempatan untuk bisa melanjutkan studi di pasca sarjana, apakah itu di dalam negeri, kampus dalam negeri atau kampus luar negeri. Tapi tentunya kalau ditanya mayoritas, tentunya mereka sangat ingin untuk studi di luar negeri. Kenapa studi di luar negeri? Selain karena memang kampus-kampusnya di sana itu cukup sangat baik ya, dari segi kualitas, kita lihat di sana fasilitas, library, ya, perpustakaannya luar biasa. Selain itu juga tentunya adalah kedalaman ilmu, riset dan seterusnya yang luar biasa. Tapi juga sesungguhnya seperti yang disampaikan tadi adalah ada kesempatan kita untuk bisa bertemu banyak orang, membangun jaringan, dan juga selain itu adalah kita bisa belajar dari bagaimana sebuah bangsa ya, atau sebuah negara itu bisa membangun masyarakatnya sehingga kemudian bisa maju. Tentunya keinginan kita adalah bukan belajar ke negara-negara yang secara progresivitasnya itu di bawah Indonesia. Kita harus cari negara-negara yang justru ya kita bisa belajar dari mereka, justru bangsa yang maju dari segi bisa IT, bisa bisa ekonomi dan seterusnya. Jadi saya pikir itu menjadi nilai plus yang diinginkan. Selain tentunya ini adalah pengalaman berharga juga, karena kita ketahui bahwa dari pengalaman kita selama ini mendapatkan beasiswa itu dulu relatif agak susah. Nah, di zaman sekarang kesempatan untuk mendapatkan beasiswa apakah itu ditawarkan langsung secara institusi atau kita mencari secara individu, itu juga sebenarnya melalui sosial media, internet dan seterusnya, itu sesungguhnya memberikan kemudahan yang luar biasa. Dan pengalaman saya tidak ada yang jarang sekali yang sekali jalan, kecuali sangat beruntung ya. Jadi saya adalah pencari beasiswa yang sangat yang sangat telaten ya. Hampir saya pernah ditolak banyak sekali oleh lembaga beasiswa. Gigih banget begitu ya jadi ceritanya ya. Harus gigih dan harus teliti betul dan harus tahu apa sesungguhnya yang diinginkan, yang menjadi sebuah requirement atau persyaratan dari lembaga beasiswa atau negara yang memang sedang menaruhkan beasiswa tersebut. Nah, itu adalah pinter-pinternya kita, itu adalah gigih-gigihnya kita, tapi satu syaratnya adalah jangan putus asa. Nah, terkait dengan bahasa Inggris, ini memang atau katakanlah menjadi bahasa asing yang menjadi kewajiban kita jika kita belajar di sana itu memang at least paling tidak menurut saya bahasa Inggris itu memang sudah harus dikuasain oleh mahasiswa Indonesia. Itu adalah sebuah yang mandatory, wajib gitu ya. Itu di zaman saya. Di zaman sekarang mungkin anak-anak mudanya sudah harus berpikir bahwa mereka tidak cukup hanya bisa menguasai bahasa Inggris saja misalnya. Tapi bahasa Mandarin, bahasa mungkin yang menurut mereka akan strategik untuk mereka pegang in the future ahead. Untuk ke depan itu bahasa apa nih yang kemudian bisa strategis untuk mereka kuasai. Itu tahun berapa tuh waktu menerima? Saya lulus S1 tahun 2001, saya kemudian pengalaman saya adalah begini, jadi ada lembaga beasiswa yang tidak serta-merta langsung kita fresh grade langsung bisa dapat beasiswa, tapi kita harus punya pengalaman kerja paling tidak 2 tahun misalnya. Nah, British Chevening Award itu, saya dulu menerima beasiswa itu memang punya persyaratan 2 tahun. Jadi saya mendapatkan kesempatan di situ, lalu kemudian kembali saya bekerja di sebuah perusahaan organisasi internasional dan saya tahu memang saya ingin melanjutkan S3 lagi dan kita harus tahu jadi lembaga beasiswa apa yang kita incer dan jenis pekerjaan apa yang memang relevan dengan studi university maupun beasiswa yang mau kita
mau kita apply. Nah, tapi begitupun saya sepakat betul dikatakan oleh Pak Bimo tadi, memang ini tantangan Indonesia adalah bagaimana membangun human capital. Jadi yang terpenting adalah membangun manusia. Kita tahu bahwa ke depan ini tantangannya luar biasa, kesenjangan sosial kita masih luar biasa besar. Tapi sekarang itu sudah muncul kelas menengah baru, anak-anak muda baru yang sangat punya semangat tinggi untuk terlibat, untuk berpartisipasi. Dan saya pikir ini inisiatif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak bisa semata-mata hanya bisa dipelopori oleh negara, tapi juga pihak swasta, inisiatif-inisiatif, komunitas-komunitas yang sesungguhnya bisa sangat membantu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara lebih luas. Baik, Pak Dimas, itu sangat menarik sekali ceritanya. Nah, nanti kita akan ke ceritanya Pak Bimo. Kalau Pak Bimo dulu kenapa pilih kuliah di luar negeri, tapi kita harus jeda dulu ya Pak ya. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di studio di line telepon 021 5366 1222. Jangan kemana-mana, tetap di Bingkai Inspirasi. Investigasi mendalam, menyimak fakta di Berkas Kompas setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Jelasin hasil meeting lewat video call. Cek kuota dulu. Terus pilih paket internet dulu. Udah milih? Jangan lupa beli. Mau cara gampang? My Telkomsel App. Satu aplikasi yang memudahkan proses pembelian paket internet, bayar tagihan kartu Halo, isi pulsa, sampai cek dan tukar Telkomsel Point. My Telkomsel App. Download sekarang. Hari ini adalah launching produk terbaru dari Advan, yaitu Advan i7 atau Advan iPro, produk tablet terbaru dari Advan berukuran 7 inci, di mana produk ini mengusung teknologi terbaru dengan nano filter teknologi mengurangi efek sinar biru yang dihasilkan oleh tablet. Advan, do great, make better, love your eyes. Sejumlah berita terbaru seputar ibu kota kami suguhkan untuk melengkapi informasi Anda. Jakarta hari ini, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore. Live di Kompas TV. Jelasin hasil meeting lewat video call. Cek kuota dulu. Terus pilih paket internet dulu. Udah milih? Jangan lupa beli. Mau cara gampang? My Telkomsel App. Satu aplikasi yang memudahkan proses pembelian paket internet, bayar tagihan kartu Halo, isi pulsa, sampai cek dan tukar Telkomsel Point. My Telkomsel App. Download sekarang. Anda belum punya decoder Cavision? Jangan khawatir. Saat ini, decoder Cavision Kartens dengan mudah dapat Anda beli di Indomaret dan Gramedia seluruh Nusantara. Segera kunjungi Indomaret dan Gramedia terdekat dan dapatkan berbagai promo menarik dengan membeli decoder Cavision Kartens. Nikmati berbagai keuntungan dengan berlangganan Cavision. Dan selamat menyaksikan channel-channel unggulan persembahan Cavision. Info lebih lanjut hubungi 1500 828. Cavision on terus. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bingkai Inspirasi dan kami masih melanjutkan perbincangan mengenai kenapa sih harus kuliah di luar negeri. Dan kami ingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi 021 5366 1222. Masih bersama narasumber saya Pak Bimo dan juga Pak Dimas. Pak Bimo, boleh nih cerita sedikit waktu itu soalnya ngambil beasiswa di mana? Ya, jadi ini sebenarnya cerita background saya nih. Nah, gara-gara background saya ini, saya hari ini sejak 13 tahun lalu termotivasi untuk juga agar generasi muda kita juga seperti saya, seperti Pak Dimas bisa menuntut ilmu ke luar negeri, ke negara maju dunia. Jadi saya pada saat itu lulus SMA tahun 90, saya diterima di ITB Bandung, jurusan Teknik Informatika. ITB itu jurusan paling susah di Indonesia, udah nggak ada lagi yang lebih tinggi dari itu, ya kan? Nah, tapi saya dapat beasiswa saat itu dari Kementerian Riset dan Teknologi BPPT. Pada saat itu dari tahun 80 sampai 96 itu anak-anak SMA Indonesia itu tahu semuanya. Padahal dulu belum ada sosial media bahwa kalau Anda lulus SMA itu Anda kalau mau sekolah ke luar negeri S1 tanpa biaya gratis, daftar ke BPT atau ke Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, kita berbondong-bondong, orang-orang pintar tuh berbondong-bondong ke sana, ya kan? Dari
dulu tesnya tuh kalau nggak di Stadion Utama Senayan hampir 200.000 orang tes, yang diterimanya 100 orang per tahun. Jadi memang Pak Habibie itu mengirim per tahunnya itu 100 orang ya. Jadi total 15 tahun tuh hampir 1.500-2.000 orang terkirim. Nah, itu proses panjang, melelahkan, tapi worth it. Kita dikirim ke berbagai negara maju dunia, Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Jepang, Australia. Bidangnya juga macam-macam. Saya kebetulan ngambil teknik penerbangan, aerospace engineering. Ada yang robotik, ada yang... Berarti menerima beasiswa S1? S1 ya. Kendalanya apa sih untuk memburu S1 nih untuk anak-anak SMA sekarang? Nah gini, masalahnya yang sekarang ini ada namanya program beasiswa LPDP ya kan. Sayangnya LPDP ini dia tuh programnya hanya untuk mulai S2 dan S3. Padahal saya berpendapat bahwa program pengiriman tamatan SMA itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ya hampir semua negara melakukan hal yang sama, itu Vietnam, Malaysia, Kamboja, bahkan Jepang, Korea Selatan. Mayoritas yang dikirim adalah tamatan SMA untuk sekolah ke luar negeri gitu loh. Kenapa anak SMA? Karena anak SMA itu usianya masih muda, sudah mandiri, belum tergantung dari siapapun, ya rata-rata kan belum pada nikah kan, kemampuan bahasanya juga sangat bisa mengikuti perkembangan, udah beradaptasi begitu ya. Udah beradaptasi dan jangka waktu kuliahnya lama 5-6 tahun ya kan. Nah, itu yang kita dorong sebetulnya. Selanjutnya statistik Mbak Zen, jumlah mahasiswa Indonesia di negara maju dunia ya itu saat ini tuh 30.000 orang, turun drastis dari zaman saya atau zamannya Pak Diman. Mungkin gara-gara krisis moneter, terus gara-gara juga 9/11 dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita dongkrak, pada penduduk Indonesia 250 juta orang. Nah, sebagai contoh Malaysia yang penduduknya 30 juta orang, mahasiswa Malaysia di negara maju dunia itu 50.000 orang. Kalau berdasarkan proporsi secara matematis, harusnya mahasiswa Malaysia di negara maju itu kan penduduknya kan 1/8 dari 30.000 mahasiswa Indonesia kan jadi sekitar 4.000-3.000 orang. Tapi faktanya 50.000 orang. Ya kan luar biasa nih. Yang lebih ekstrim lagi Korea Selatan, penduduknya 50 juta juga. Kalau artinya kan 1/5 penduduk Indonesia, harusnya mahasiswa Korea di negara maju itu sekitar 6.000 orang kan. Faktanya Mbak Zen tahu nggak Korea Selatan mahasiswa asingnya di Amerika di 120.000 orang, ini statistik ada di mana-mana. 120.000 orang yang harusnya 3.000 orang menjadi 120.000 orang. Wajar kalau Korea Selatan itu menjadi negara maju dengan cepat. Dan saya berpendapat bahwa pengiriman mahasiswa Indonesia ke luar negeri itu adalah untuk mempercepat kemajuan bangsa. Jadi memang negara tersebut mempunyai kesadaran tinggi itu ya untuk itu yang dilakukan oleh banyak peradaban dunia, dari peradaban Amerika, Jepang, terus Korea sekarang, untuk mempercepat negara itu supaya menyamai negara maju. Tidak bisa dia hanya kuliah di Indonesia. Makanya tadi ada pertanyaan kan, kenapa sih nggak kuliah di Indonesia aja? Wah, itu jadi jawaban kita harus memperbaiki SDM kita begitu ya Pak ya? Universitas di Indonesia udah bagus. Mbak Zen, Universitas di Indonesia itu artinya masih banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita orang-orang kita bisa dikirim ke negara maju. Kita ke Pak Dimas terlebih dahulu nih. Untuk menentukan universitas ataupun negara mana yang akan dituju itu seperti apa sih? Ya pertama tentunya kita sudah harus tahu bahwa jika kita ingin memperdalam ilmu tertentu, ini pengalaman kita ya, saya S1-nya kan dulu di Indonesia di Universitas Airlangga Surabaya. Lalu saya tahu, studi saya dulu ilmu politik, political science. Saya tahu misalnya kalau saya mengkaji tentang political science lebih lanjut, saya ingin fokus di mana. Nah, saya tahu misalnya dulu saya S2-nya mengambil politik international politics, hubungan internasional. Saya tahu Inggris adalah tempat yang sangat spesial karena di situ ada satu pendekatan atau teori yang saya suka misalnya. Nah, saya lalu kemudian apply ke kampus di Inggris. Dan lalu saya mulai dari sana saya pelajarin kampus mana, lalu siapa profesornya atau siapa dosen pengajarnya, lalu kemudian apa aja kurikulumnya, studi dan seterusnya. Lalu kotanya juga sangat mempengaruhi, misalnya kota itu cukup menarik apa tidak, cukup enak atau enggak dibuat. Kadang-kadang kan tentunya kita ada aspek kita pengen traveling nih, pengen jalan, nah kota mana yang menarik atau strategis enggak kotanya untuk dekat dengan kota-kota yang lain misalnya. Nah, itu pengalaman yang juga saya alami ya. Lalu kemudian ketika di S3 juga begitu gitu. Jadi artinya nah ini yang juga menjadi penting bagi teman-teman yang ingin mengambil beasiswa pasca sarjana. Mereka harus tahu juga bahwa jika ingin apply ke beasiswa tertentu, yang tadi itu persyaratan yang paling terpenting apa. Jika dia punya profesi misalnya dia harus biasanya gini, kadang-kadang lembaga beasiswa melihat apakah dia ingin mengambil jurusan tertentu tapi tidak sesuai dengan profesi yang dia jalanin. Nah, relevansinya di mana? Nah, itu nanti biasanya lembaga beasiswa akan bertanya gitu. Jadi sebenarnya kan ini lembaga beasiswa ingin melakukan investasi bahwa nanti 5 atau 10 tahun lagi atau one day ini orang akan menjadi
katakanlah ya leader atau pemimpin di komunitasnya, di masyarakatnya. Nah, berangkat dari situ sebenarnya Mbak Jen. Baik. Ini harus kita pahamin bahwa sebenarnya program-program beasiswa ini harusnya diinisiasi oleh pemerintah Indonesia secara lebih optimal. Negara-negara lain dulu di zamannya Bung Karno, Presiden Soekarno, di zamannya Pak Harto melalui beasiswanya Habibie dan seterusnya, pemerintah yang mengambil langkah untuk memastikan bahwa anak-anak bangsanya itu mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, kenapa memang problemnya adalah jadi saya bukan berarti kemudian tidak setuju terhadap adanya beasiswa-beasiswa dari negara-negara sahabat, tapi juga sesungguhnya ini seperti beasiswa LPDP ini harus diperkuat. Problemnya seringkali begini. Pertama, kendala bahasa. Jadi ini adalah duit untuk beasiswa memberangkatkan mahasiswa Indonesia untuk sekolah di luar, tapi problemnya adalah mereka tidak dipersiapkan persoalan bahasa. Lalu bagaimana mereka harus menyiapkan diri mereka sebagai katakanlah sebagai anak bangsa Indonesia yang kemudian hendak belajar ke luar negeri, tentunya ada tanda kutip adaptasi budaya. Nah, yang terpenting di sana adalah bagaimana karakter keindonesiaan itu tetap terjaga. Nah, jadi juga sehingga mereka ketika kembali ke Indonesia, komitmen mereka betul-betul untuk membantu pembangunan di Indonesia, ingin kemudian lalu memberikan kontribusi yang lebih banyak. Terhadap proses-proses siswa-siswa tersebut harus dipersiapkan sedemikian rupa untuk ke sana begitu ya. Jadi itu yang harus terpenting. Dan program bahasa saya pikir juga menjadi sangat penting untuk dibekali sejak awal. Baik. Kemudian nanti pertanyaan selanjutnya itu adalah banyak nih pemberi beasiswa kan. Nah, apa sih perbedaan yang harus dipahami oleh masyarakat ya, Pak? Tapi kembali harus kita jeda dulu. Dan saudara, kami masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 02153661222. Jangan kemana-mana, tetap di Bingkai Inspirasi. Kampus Kompas TV hadir di kotamu. Datang aja ke Graha 10 November ITS Surabaya. 14 sampai 15 April. Gratis! Jelasin hasil meeting lewat video call. Cek kuota dulu. Terus pilih paket internet dulu. Udah milih? Jangan lupa beli. Mau cara gampang? My Telkomsel App. Satu aplikasi yang memudahkan proses pembelian paket internet, bayar tagihan kartu Halo, isi pulsa, sampai cek dan tukar Telkomsel Point. My Telkomsel App. Download sekarang. Hari ini adalah launching produk terbaru dari Advan, yaitu Advan i7 atau Advan iPro. Produk tablet terbaru dari Advan berukuran 7 inci, di mana produk ini mengusung teknologi terbaru dengan nano filter teknologi mengurangi efek sinar biru yang dihasilkan oleh tablet. Advan, do great, make better, love your eyes. Sejumlah berita terbaru seputar ibu kota kami suguhkan untuk melengkapi informasi Anda. Kita bisa booking online dan sebagainya, itu nggak masalah, hanya kita itu menyarankan itu bekerja sama dengan sarana kan yang ada izinnya itu aja. Harus melalui proses, harus ada melihat electability-nya. Jakarta hari ini, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore. Live di Kompas TV. Jelasin hasil meeting lewat video call. Cek kuota dulu. Terus pilih paket internet dulu. Udah milih? Jangan lupa beli. Mau cara gampang? My Telkomsel App. Satu aplikasi yang memudahkan proses pembelian paket internet, bayar tagihan kartu Halo, isi pulsa, sampai cek dan tukar Telkomsel Point. My Telkomsel App. Download sekarang. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bingkai Inspirasi dan masih bersama narasumber saya, Pak Bimo dan juga Pak Dimas. Pak Dimas, sebagai penerima beasiswa alumni ini dulu, ada tips nggak sih pesan untuk anak Indonesia yang lagi memburu beasiswa nih sekarang? Oke, pertama Anda harus optimis, Anda harus betul-betul gigih ya, dan yakin bahwa memang Anda akan mendapatkan beasiswa yang Anda kejar, yang Anda tuju. Yang penting niat.
ya kan? Yang penting kalau niat Anda kuat, azamnya kuat, akan dikasih jalan oleh Tuhan. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua, dan memang studi di luar negeri itu tidak mudah, ya. Yang sudah pasti adalah kita di sana coba bersaing dengan anak-anak muda atau pelajar-pelajar yang dari Asia saja dulu. Ya, kita di sana ada dari Tiongkok, dari Korea, dari Vietnam, dari Jepang. Mereka adalah pekerja-pekerja keras, yang mereka adalah pelajar-pelajar yang betul-betul serius yang ingin mencapai cita-citanya. Dan saya ingin bahwa anak-anak bangsa kita jika sekali mendapat kesempatan beasiswa, mereka harus kerja keras. Apakah itu beasiswa atau bukan, sekolah sendiri, ya kan, biaya sendiri, tapi harus betul-betul mereka ingin menuntut ilmu dan bekerja keras untuk menggapai cita-citanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dan itu memang ketika di sana pilihan itu tidak hanya harus untuk degree, ya, artinya memang gelarnya master atau apa tidak, tapi non degree juga banyak kampus-kampus yang menawarkan program yang non degree. Jadi program-program singkat, short course dan gitu seterusnya. ya. Dan itu juga bermanfaat sekali untuk profesional atau katakanlah anak-anak muda Indonesia ke depan. Yang penting yang tadi itu terakhir adalah bagaimana negara mampu memfasilitasi, tidak hanya mengirim saja lalu kemudian sudah gitu, tapi bagaimana mengawal, ya, mulai dari sebelum berangkat, lalu kemudian persiapan, lalu kemudian berangkat dan kembali. Itu memang harus diberikan sebuah optimisme bahwa memang anak-anak muda Indonesia akan bisa berkiprah untuk memajukan bangsanya. Pokoknya harus ada persiapan sebelum dan sesudah begitu ya. Saya pikir ya. Oke, singkat aja kalau ke Pak Bimo, apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah beasiswa ke luar negeri nih? Oke. Silakan. Jadi mengacu kepada program beasiswa Pak Habibie 20 tahun lalu, ya memang seluruh stakeholder bangsa Indonesia itu harus bergerak maju semua. Jadi dalam acara ini saya sih menganjurkan, memotivasi semua anak bangsa Indonesia untuk mempunyai cita-cita setinggi-tingginya untuk sekolah ke luar negeri. Jangan sekolah di Indonesia, harus sekolah ke luar negeri setamat SMA. Nah, bisa caranya melalui beasiswa, bisa caranya dengan belajar sendiri, kuliah sendiri dan lain sebagainya. Apalagi di beberapa negara seperti di Eropa itu uang kuliahnya gratis, tidak ada uang kuliah sama sekali. Nah, ini yang masih banyak orang Indonesia nggak tahu. Dan kedua, saya pikir bangsa Indonesia memang karakteristiknya mempunyai mental yang memang beda dengan orang Malaysia, orang Vietnam, orang Korea yang berani untuk melanglang buana ke negara lain, ya kan. Padahal mereka dari segi kemampuan uang finansial ada, orang tuanya berpendidikan, tapi tetap tidak berani untuk sekolah ke luar negeri. Nah, itu yang harus kita drive mereka untuk berani menuntut ilmu ke luar negeri, apalagi dalam masyarakat ekonomi ASEAN yang dibutuhkan tidak hanya degree, yang dibutuhkan adalah kemandirian, kepedean, kemampuan bahasa asing, bergaul dengan orang bule, karena orang Indonesia kan kalau udah ngeliat orang asing wajahnya putih udah takut, ya kan, padahal dia tidak lebih pintar dari kita, bahkan banyak yang lebih bodoh. Akhirnya masuk ke dalam diskusi politik, negosiasi politik, ekonomi, budaya, kita kalah terus, minder semuanya. Nah, untuk itu tugas pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, gubernur, wali kota, presiden, menteri, semua, bahkan bank-bank BUMN, industri BUMN itu semua bergerak menyisihkan sebagian uangnya untuk membuat program-program beasiswa, sehingga sangat masif dan jutaan orang bisa sekolah ke luar negeri dengan cepat. Itu yang dilakukan oleh Malaysia, itu yang dilakukan oleh Vietnam, dan itu yang dilakukan oleh Cina. Sedikit tambahan. Dan yang penting juga adalah bagaimana negara justru memberikan arah atau fokus bahwa studi apa yang sebaiknya diambil oleh para pelajar-pelajar kita. Sehingga tentunya setelah berpendidikan di sana kemudian kembali membangun Indonesia. Dan relevan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Bimo dan juga Pak Dimas. Semoga dengan adanya program beasiswa ini semakin membuat sumber daya manusia berkualitas dan berkarakter. Baik, dan saudara, pendidikan yang baik akan mencetak pemimpin masa depan yang berkualitas, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang turut menunjang percepatan pembangunan di Indonesia. Jadi jangan ragu untuk mendapatkan pendidikan terbaik setinggi-tingginya, baik di dalam maupun sampai ke luar negeri selama untuk membangun Indonesia. Kenapa tidak? Saya Jane Girsang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.